kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu begitu luas, begitu banyak yang tidak mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dari sejak kita lahir mungkin sampai setengah saat ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bukber ya, buka bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi yang alhamdulillah hari ini dilaksanakan di halaman fakultas. Insya Allah apa yang menjadi hajat niat dari adik-adik ketua BEM dan pengurus BEM di AWNY mendapatkan kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yang lahir kita bisa berjumpa dengan keluarga beliau, berjumpa dengan sahabat-sahabat beliau, berjumpa dengan semua para pejuang Islam, syuhada, karena kemarin salah satu mujahid baru meninggalkan kita, Ayatollah Khomeini. Al-Fatihah. Dan tentunya kita perlu berharap mendapatkan syafaat kelak yaumil akhir. Ini bicara tentang puasa ini emang agak lucu kalau saya ditanya tentang puasa. Pertama, satu, saya ini bukan ustaz, bukan kiai, bukan guru. Tapi sejatinya kalau kita bicara berpuasa dalam epistemologi kesehatan atau epistemologi jiwa, kalau kita bicara pendekatan dari, kalau adik-adik ini pernah baca bukunya Sigmund Freud, ya, bahwa puasa itu memang ditujukan bagi orang-orang yang memang memiliki, atau kita bicara apa ya kan, kalau di Sigmund Freud itu bicara ego, ya tujuannya adalah bagaimana Anda bisa menekan apa keinginan. Karena kalau di filsafat itu yang menjadi persoalan dalam hidup manusia itu adalah bicara need-nya. Jadi bicara need ini dia berbeda kalau kita bicara dengan konteks misalnya kalau kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu lebih wilayahnya pada, kalau di Islam mungkin kita mengenalnya dengan hawa nafsu kita. Nah, puasa ini ditujukan kepada umat Muslim itu semata-mata memang selain dia merupakan rukun Islam, ya, diwajibkan kamu berpuasa. Kalau di firman-Nya jadilah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah takwa, ya. Nah, kalau bicara takwa ini kan indikatornya banyak. Nah, bagaimana puasa itu bisa menjadikan orang takwa itu gimana saja? Nah, puasa kayak gimana bisa buat orang takwa? Tanya-tanya ya. Nah, kaitannya dengan yang tadi, kita bicara konsep filsafatnya dari Sigmund Freud misalnya dan lain-lain, adalah bagaimana puasa itu menghadirkan itu ya. Mampu intim kita semua ini menekan keinginan kita yang berlebih, menahan amarah, menahan semua ditahan kalau di puasa itu. Tidak bisa kita mau bebas seperti di hari-hari biasa. Tapi pada kenyataannya di puasa pun kita tidak sanggup menekan ego, hasrat keinginan, hasrat ingin makan, akhirnya beli makanan yang kata. Padahal ya cukup sebenarnya kalau bahasa orang tua kita tuh atau sunnahnya itu minum sama kurma udah selesai sebenarnya. Tapi karena tadi ada keinginan itu yang tidak bisa kita kontrol itu, makanya saya katakan bahwa puasa itu tujuannya untuk melatih bagaimana
kita tidak apa namanya tidak terlalu berlebihan lah dalam konteks atau mengelola jiwa kita dalam konteks yang tadi mana sebenarnya kita butuhkan itu yang kita konsumsi. Begitu juga dengan bagaimana mengelola keyakinan itu yang perlu diperbaiki. Karena apa pada prinsipnya? Karena puasa itu kalau bisa difirmankan tujuannya satu, untuk menunjukkan ketakwaan, untuk melatih ketakwaan. Intinya latihan, dan kita harus takwa. Yang namanya latihan ini bisa benar, bisa salah. Latihan. Intinya ya, dijalani aja puasa itu. Gitu. Masalah benar salahnya ya nanti kita belakang. Nah ini makanya ini agak-agak ngawur lama-lama kan ini. Tapi mungkin itulah, saya cukup sampai di situ aja lah ya. Intinya bahwa iya, intinya dia mokel. Intinya puasa itu melatih kita untuk menjaga seluruh panca indera kita yang baik sesuai pada tempatnya dan melatih kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Mungkin sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.